Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tati Baina Gultom, SST MSI, dosen jurusan Kesehatan Lingkungan, Prodi D3 Sanitasi, Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang. Video ini saya buat untuk sebagai persyaratan sertifikasi dosen tahap pertama tahun 2026 dan sebagai bagian dari unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pengajaran. Saat ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah penyihatan udara yang diajarkan pada semester 3 D3 Sanitasi. Adapun beban studi mata kuliah ini 2 SKS, 1 SKS teori dan 1 SKS praktek. Adapun deskripsi mata kuliah ini adalah membahas mengenai prinsip dasar penyihatan udara, sifat fisik, kimia, biologi, sumber dan dampak pencemar udara terhadap kesehatan manusia dan lingkungan, baku mutu kualitas udara, metode sampling dan pengukuran polutan, serta strategi pengendalian polusi udara baik di dalam ruangan indoor maupun luar ruangan outdoor. Adapun capaian pembelajaran lulusan dalam mata kuliah ini adalah CPL 2, lulusan mampu memahami konsep dasar penyihatan udara dan ilmu pengetahuan tentang pemeriksaan kualitas udara. CPL 3, lulusan mampu melakukan pemeriksaan kualitas udara sesuai standar operasional prosedur SOP. CPL 4, lulusan mampu menganalisis kualitas udara sesuai regulasi baku mutu dan peraturan yang berlaku, serta menganalisis dampak pencemaran udara. CPL 6, lulusan mampu melaksanakan teknologi pengendalian pencemaran udara. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah CPMK 1 mampu menjelaskan konsep atmosfer, sumber, fungsi, karakteristik, dan peranan udara bagi kehidupan. CPMK 2 mampu menjelaskan pengertian pencemaran udara dan jenis penyakit yang ditularkan melalui udara atau yang disebabkan oleh udara yang tercemar. CPMK 3 mampu menjelaskan dampak pencemaran udara dan prinsip pengendalian pencemaran udara. CPMK 4 mampu melakukan pemeriksaan kualitas udara. CPMK 5 mampu melakukan peningkatan kualitas udara dan teknologi penyihatan udara. Adapun rincian materi minggu pertama, konsep atmosfer peranan udara bagi kehidupan. Minggu kedua, karakter udara, fisik, kimia, dan mikrobiologi. Minggu ketiga, pengertian penyihatan dan pencemaran udara, jenis pencemaran udara. Minggu keempat, peraturan regulasi dan kebijakan pencemaran udara, pengaruh pencemaran udara terhadap kesehatan masyarakat, penyakit akibat pencemaran udara. Minggu kelima, strategi penyihatan udara, teknologi pengendalian pencemaran udara. Minggu keenam, prinsip pengendalian pencemaran udara. Minggu ketujuh, upaya penyihatan udara. Minggu ke-8, ujian tengah semester. Minggu ke-9, parameter SO2 dan NO2, pengukuran dan pemeriksaan. Minggu ke-10, CO2, CO dan O3, pengukuran dan pemeriksaan. Minggu ke-11, PM25, pengukuran dan pemeriksaan. Minggu ke-12, parameter PM10, pemeriksaan dan pengukuran. Minggu ke-13, upaya peningkatan kualitas udara lingkungan. Minggu ke-14, penanganan limbah gas SOx, NOx, dan CO. Minggu ke-15, penanganan limbah gas PM10 dan PM2,5. Minggu ke-16, ujian akhir semester. UAS. Pembelajaran menerapkan pendekatan Outcome Based Education (OBE) dengan komponen penilaian, keaktifan dan kehadiran 10%, tugas mandiri kelompok 20%, laporan kinerja praktikum 30%, ujian tengah semester 20%, dan UAS 20%.
Hari ini saya akan menampilkan cuplikan proses pengajaran pertemuan ke-11 PM 2,5. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan ini kita belajar mata kuliah penyehatan udara. Materinya adalah PM25. Sebelum itu memulai materi, kita membaca doa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Ibu absen dulu. Ada yang tidak masuk? Ada? Saya absen dulu ya. Abelia. Ada Abelia? Hadir. Felicita. Kesha. M. Farik. Nah, sebelum ke materi PM25, 2,5. Ibu kan sudah menugaskan kalian untuk membaca terlebih dahulu, ya. Ibu mau tanya, ada yang sudah baca apa itu PM 2,5? Silakan angkat tangan, namanya. Perkenalkan, saya Alicia Yuni Putri. PM25 itu partikel yang sangat halus. Partikel yang sangat halus. Ada lagi yang mau jawab? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Divania Clarissa Silaban. Saya izin menjawab, yaitu partikel yang sangat kecil. Partikel yang sangat kecil. Secara garis besar, itu polusi udara terbagi dua, ya. Ada yang berupa partikel dan berupa gas. Nah, PM 2,5 dan PM10 ini termasuk partikel, butiran halus atau zat padat cair. Ya, contohnya debu, asap, jelaga, serbuk sari, PM 2,5 dan PM10. Nah, polusi lainnya itu berbentuk gas yang sering kita familiar lihat, karbon monoksida, sulfur dioksida, dan nitrogen dioksida. PM 2,5 sangat kecil, 30 kali lebih kecil daripada rambut manusia, ya. Terbayang kecilnya, ya? Dapat menembus paru-paru dan masuk ke dalam aliran darah partikel halus tersebut, ya. Kemudian dapat melayang dalam waktu yang lama. Ada yang tahu sumber daripada PM25? Sebelum saya lihatkan di slide. Nah, di sini ada diterangkan sumbernya ada berasal dari kendaraan bermotor, ya. Emisi dari kendaraan-kendaraan bermotor, mobil itu menghasilkan PM 2,5. Kemudian dari industri, asap-asap pabrik, ya, dari cerobong asap itu menyumbang daripada partikulat meter 2,5. Kemudian biomasa, pembakaran kayu, jerami, dan limbah pertanian. Ini juga menambah. Kemudian dari alam, letusan gunung berapi, serbuk sari, dan sebagainya. Ya, itu adalah sumber daripada PM 2,5, partikel meter 2,5. Ini dampak yang ditimbulkan daripada PM 2,5. Di sini ada gangguan pernapasan. Apa sih? Kalau lama-kelamaan menghirup PM 2,5, ya, kalau bahasa familiarnya debu, ya. Tetapi debu itu bermacam-macam ukurannya. Nah, ini lebih kecil, ya. Sangat kecil, ya. Ini yang sangat berbahaya. Ada PM10, ada yang umumnya ada di peraturan Menteri Kesehatan, ya, yang sangat berbahaya adalah 2,5. Kemudian menyebabkan penyakit jantung, inflamasi pembuluh darah, kemudian gangguan perkembangan otak anak, karena anak-anak sangat rentan, ya, terkena gangguan karena imunnya masih rentan, ya, dibanding dengan orang dewasa. Kemudian lama-kelamaan bisa menyebabkan kematian dini. Siapa saja sih yang beresiko terkena PM25 kira-kira? Kita semua beresiko, ya.
yang lebih beresiko? Anak-anak ya, orang-orang yang bekerja di pabrik-pabrik itu juga beresiko. Next, kita lihat. Nah, ini standar kualitas udara. Ya, ini berdasarkan WHO dan peraturan yang ada bahwa yang dikatakan baik pengukuran PM2,5 itu 0 sampai 12 mg per meter kubik. Ini tidak ada gangguan kesehatan. Jadi ini adalah udara normal, bersih, ya. Sedang 12 sampai 35 mg per meter kubik. Ini dapat mengganggu kelompok-kelompok sensitif yang punya ISPA, yang punya TB paru, yang punya gangguan pernapasan atau punya penyakit dalam itu kelompok disebutnya kelompok sensitif itu dapat menimbulkan resiko pada paparan PM kadarnya 12 sampai 35 mg per meter kubik. Kadar 35 sampai 75 mulai berdampak tidak hanya pada kelompok sensitif. Jadi untuk semua kalangan mulai berdampak pada yang kesehatannya tidak ada penyakit dalam maupun apalagi yang punya penyakit dalam, penyakit-penyakit tertentu kaitan dengan kesehatan dan penyakit lainnya ya. Kemudian pada kadar 75 sampai 500 mg per meter kubik itu menimbulkan sangat berbahaya. Sangat berbahaya berarti tidak boleh ada aktivitas, tidak boleh ada mobilisasi di situ karena sangat berbahaya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, Bu. Saya Batu Chandranya Ramadan. Mengapa PM2,5 sangat berbahaya bagi kesehatan? Karena ukurannya yang sangat kecil, terkadang kita tidak menyadari bahwa kita sudah menghirup partikel meter atau partikel udara yang ukurannya kurang dari 2,5 mikron. Ya, sangat berbahaya karena tidak bisa kita filter kalau kita tidak memakai masker. Ya, kalau itu terus-menerus ya PM25 terus-menerus terhirup oleh kita, lama-lama masuk ke dalam pernapasan sehingga kita merasa sesak. Sesak, gangguan ISPA. Untuk lebih memperjelas pemahaman kita tentang PM2,5, particulate matter 2,5, Ibu ada video. Videonya mohon disimak, nanti ada kuis, silakan simak. Nah, ya diameternya kurang dari 2,5 meter. Lebih kecil daripada rambut ya kalau dilihat dari mikroskop. Nah. Dari indoor dan outdoor. Nah, ini dari kegiatan memasak ya, dari merokok. Ya, sangat kecil. Ya, kalau naik kendaraan umum tuh ya. Nah, sudah, silakan Anda mengeluarkan HP, di barcode, diisi, ya. Nanti pertanyaannya seputar penguasaan materi, karena tujuan daripada pembelajaran PM25, mahasiswa mengetahui, memahami apa itu PM2,5 ya. Kemudian mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan. Nanti kita akan ke lab pemeriksaan parameter udara PM2,5. Nah, ini silakan diisi.
barcode ya. Ya, langsung ke tujuan. Lanjut ke tujuan. Pada bisa? Bisa? Ayo sama. Kita lihat siapa tercepat dan nilainya yang bagus. Yeay. Jadi peringkat 1 Pari. Mana Pari? Kasih tepuk tangan buat Pari. Kita akan mengambil sampel udara untuk pemeriksaan PM2,5 partikel meter, partikel debu 2,5 yang tadi kita bahas di kelas ya. Nah, ini ada namanya kertas saring Whatman yang sudah kita timbang. Nah, prinsipnya metodenya pakai metode gravimetri ya, gravimetri. Kita timbang kertas Whatman ini yang sebelumnya kita open dulu, kita keringkan kadar airnya tadi ya, kemudian kita timbang di neraca digital sebagai berat awal. Kemudian kita ambil kertas saring Whatman ini, kita tutup, siapkan untuk mengambil sampel PM2,5. Nah, sebelumnya di sini ada tripod ya, tripod ini tingginya 1,5 meter ketentuannya ya, dari permukaan tanah atau rata-rata kita menghirup udara di 1,5. Kemudian mengambilnya sudut 45 derajat dari bangunan tertinggi ya, kemudian berlawanan dengan arah angin ya. Nah, ini di depan kita ada namanya HPAS, High Vacuum Air Sampler ya, untuk mengambil menyedot udara PM2,5. Kalau sudah sesuai, tidak boleh berada di antara pohon-pohon karena otomatis udaranya bagus ya. Ya, ini kita buka SAS-nya, kemudian kita letakkan kertas saring tadi ya, kalau mati kita letakkan kertas saring tadi. Tidak boleh menggunakan tangan karena di tangan ada kadar air, jadi langsung dengan pinset kita letakkan ke HPAS, High Vacuum Air Sampler, dan kita pasangkan ya. Setelah kita pasangkan, kita hidupkan power on off, kita biarkan dia selama 1 jam ya, untuk dia menghisap udara yang ada di tempat yang mau kita periksa ya. Silakan diperhatikan, nanti Ibu akan kalian mempraktekkan apa yang sudah saya jelaskan untuk review materi. Mau minta salah satu orang mencontohkan, mendemokan bagaimana pengambilan sampel udara untuk pemeriksaan parameter PM2,5. Coba siapa yang bersedia? Namamu? Nama saya Amelia Zahra. Jelaskan Amelia. Mungkin ada yang membantu silakan dari apa? Dapat dijelaskan apa itu alat-alatnya ya? Ini namanya HPAS, yaitu High Vacuum Air Sampler, yang tingginya ini namanya tripod, yang tingginya harus 1,5, yang sesuai kita menghirup udara. Kertasnya nggak boleh diambil menggunakan tangan karena tangan ada kadar airnya. Ini kita mengambil sampel udara
untuk parameter PM 2,5 yang indoor ya. Ini namanya indoor air quality ya. Ini namanya alatnya digital sama, tapi kegunaannya untuk menghitung atau mengambil sampel, memeriksa sampel udara parameter PM 2,5 ukurannya. Nah, gimana cara meriksanya gitu ya? Ini ada alatnya digital seperti handphone yang kalian pegang ya. Nah, ini tinggal kita ada ketentuan khusus ya. Jadi diletakkannya sama di 1,5 meter ya. Karena itu adalah kondisi di mana rata-rata manusia menghirup udara. Nah, ini tinggal dihidupkan power on off ya. Di sini ada tertera 2,5 nanometer, kelihatan? Nanti bisa uji satu-satu ya. Kemudian ada 10 nanometer. Nah, kita tinggal hidupkan, kemudian kita tinggal pencet start. Di sini juga ada pengukur suhu ya. Nah, karena dia pelengkap suhu mesti diukur, dia udah otomatis. Kemudian ada kelembapan. Di sini ada tombol namanya RH ya. Persen RH itu kelembapan udaranya. Di sini tertera 53 ya persen. Kemudian suhu 32 derajat Celcius. Nah, ini sudah siap digunakan. Kita pencet start. Kelihatan sampai berhenti angkanya 5 sampai 10 menit. Dia berhenti, kita lihat angka yang tertera di layar. 255 mg per meter kubik. Yang PM 10 11 ya. Nah, ini minimal 5 kali pengulangan. Setelah itu di rata-rata, jadi nggak cuma sekali aja ngambilnya ya, 5 kali minimal. Kemudian kita lihat di sini ada ini namanya memori. Jadi kita bisa lihat angka yang tertera, hasil-hasil yang terbaru ya, riwayat-riwayat yang kita periksa ada di situ kelihatan. Nanti masing-masing kalian mempraktekkan memakai alat ini. Nah, memori kita rata-rata yang 5 kali pengukuran kita rata-rata itulah kadar PM di dalam ruangan. Kadar partikel meter 2,5 di ruangan, terus 5 kali pengukuran yang di rata-rata, itulah hasil akhirnya. Atau ada yang maju salah seorang untuk mempraktekkan bagaimana cara memakai alat indoor air quality pengukuran PM 2,5. Fahri, nah Fahri silakan jelaskan alat yang ada di depanmu. Jadi ini namanya indoor air quality. Nah, cara menggunakannya pertama kita harus menghidupkan itu terlebih dahulu sampai berbunyi. Nah, terus untuk memulainya, untuk mengetahui, kita bisa mengetahui kelembapan dan suhu udara di dalam ruangan ini dengan cara melihat yang di sebelah kiri itu adalah kelembapan udara di dalam ruangan ini, dan yang di sebelah kanan ini, di paling bawah ini itu suhu di dalam ruangan ini. Nah, terus kita akan mengecek PM 2,5 di dalam ruangan ini dengan ketinggian 1,5, karena itu tuh rata-rata kita menghirup udara. Nah, kemudian kita mencet tombol start. Biasanya dia memakan waktu 5 sampai 10 menit. Nah, jadi kita kan sudah mengetahui hasilnya. Jadi hasil di sini partikel 2,5-nya itu 269 dan yang 10-nya itu 13. Nah, kita bisa melakukan 5 kali pengulangan agar mengetahui rata-rata hasilnya nanti. Nah, ini hari ini kalian sudah semua melakukan ya.
parameter PM 2,5 di outdoor maupun di indoor. Yang outdoor tadi sudah pakai HVAS, High Vacuum Air Sampler, ya, metode gravimetri. Nanti hasilnya tadi dibawa ke lab, kemudian di oven, desikator, kemudian ditimbang menjadi berat akhir. Masukkan ke dalam rumus, dapatlah kadar PM 2,5. Nah, kalau ini digital hasilnya langsung ada di layar. Yang perbedaan yang digital, yang indoor sudah ada di layar, kemudian kita tinggal merata-rata minimal 5 kali pengulangan. Lebih boleh Bu, boleh. Itu minimal, paling sedikit. Semakin banyak semakin akurat. Kemudian kita bandingkan dengan Permenkes yang berlaku. Terima kasih. Sampai sini pembelajaran hari ini tentang materi penyehatan udara. Materinya PM 2,5. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.